Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Ola ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jadi anak-anak, untuk materi sains kali ini kita belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, anak-anak apakah tahu apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem di mana makhluk hidup yang memiliki darah itu akan teralirkan ya. Jadi penyusun-penyusun darah itu apa saja dan apa fungsinya serta bagaimana peredarannya terjadi di dalam tubuh. Oke, nah sekarang kita akan belajar terlebih dahulu mengenai darah. Ya, untuk darah sendiri itu terdiri atas berbagai macam zat ya. Yang pertama itu ada plasma darah. Ya, ada plasma darah. Plasma darah, kemudian ada sel darah putih, kemudian ada sel darah merah, dan yang terakhir itu keping darah. Nah, plasma darah ini adalah cairan yang ada dalam darah yang dimana cairan ini mengandung protein, asam amino, kemudian zat-zat mineral dan vitamin yang ada di dalam darah. Selain itu, plasma darah ini berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ya. Nah, anak-anak semuanya, plasma darah ini tidak sendiri ya di dalam struktur darah. Terdapat pula sel darah merah. Apa itu sel darah merah? Sel darah merah ini adalah sel yang memiliki struktur bentuk seperti cekungan, seperti itu, bulat dan cekungan, di mana di dalam satu sel darah ini mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini mengikat oksigen. Jadi sel darah merah ini berfungsi untuk menyebarkan sari-sari makanan melalui dengan bantuan oksigen, seperti itu ya. Nah, sel darah merah ini sangat penting dan jumlahnya itu banyak di dalam satu darah ya, saudara. Lanjut yang ketiga, ada sel darah putih. Apa itu sel darah putih? Sel darah putih adalah sel yang ada dalam darah di mana sel darah putih ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit apabila terdapat infeksi jamur, virus, bakteri yang mengganggu peredaran darah di dalam tubuh kita, seperti itu ya. Jadi fungsinya sangat penting sekali ya. Tanpa sel darah putih kita akan cenderung mudah sakit atau memiliki sistem imun yang buruk. Jadi sel darah putih ini penting. Kemudian yang keempat ada keping darah. Keping darah itu adalah struktur dalam darah yang berfungsi untuk mengobati ketika kita mengalami luka. Jadi anak-anak semua, apabila anak-anak jatuh kemudian terluka, itu nanti ada keping darah yang berfungsi untuk menutupi luka tersebut. Sering ya lihat kalau misalkan ataupun adik-adik semuanya terluka, jatuh, darahnya keluar. Nah, agar darah tersebut tidak terus-menerus keluar, maka harus ditutup ya, harus diperbaiki atau diobati ya dengan obat. Nah, di dalam struktur darah sendiri sudah ada pengobatnya, ini keping darah, seperti itu ya. Jadi keempat, struktur darah dalam tubuh manusia itu memiliki fungsi yang sangat penting. Yang pertama plasma darah, kemudian tadi sel darah merah, kemudian sel darah putih, dan yang terakhir itu keping darah. Oke anak-anak, sekian untuk materi struktur darah. Nanti bisa dilihat dan dibaca di halaman buku paket ya, halamannya 56 sampai 57. Jadi anak-anak bisa membacanya lebih jelas lagi. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Sekian dari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.